Siti Amalia dan Zaskia Nurdia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul utawi iki iku fasul hiji. Warahmatullahi utawi kambing tinggal. Minas sholati saking sholat. Iku salah satu hasya'a kali piro-piro perkara. Fardun suwiji fardu. Wa sunnatun lan sunnah abad. Wa hayatun lan sunnah hayat. Fantardu maka utawi kang fardu. Iku layanubu ora duteni. Ainhu saking fardu. Kota sujud syahwi sujud syahwi. Bal imtakaru balik lamun eling sokoyon in fardu. Wa zamanu lan hale utawi zaman. Iku karibun kang parab. Ata makan cukup uang. Ingin lawan fardu. Wa dana wa narusakun soto uang. Alaihi matase fardu. Wa sajada kanan tujuh soto uang. Lisyawi karena lali. Wa sunnatul wa sunnawi sunnah akad. Iku layahudu ora kena balik soto uang. Ilaiha maring sunnah akad. Bada talak kusi ingdalam sawi senan nawi. Bil fardi saking fardu. Lakin namu tetapi ni uang. Iku yang dulu sujud soto uang. Lisawi karena lali. Anda saking sunnah akad. Wa hayatu la utawi sunnah hayat. Iku layahudu ora kena balik soto uang. Ilaiha maring sunnah hayat. Bada tarkiha jauh lambung jauh meninggalkan sunnah hayat. Wala yasjudu ora kena sujud soto uang. Lisawi karena lari. Anha saking sunnah hayat. Wa idha syakha untuk kalane ngomong soto uang. Tiada dima ing dalam hitungane barang. Atau mengenai soto uang. Diri kelawan ma mina rokaati saking piro-piro rokaat. Karena maka narusakon soto uang. Ala yakini ngatase kang yakin. Wa huwa lan utawi al yakin. Iku ala kayu kang nulis setitik. Wa sajada lan sujud soto uang. Lisyawi karena lali. Wa sujudu syahwi lan utawi sujud syahwi. Iku sunnatul sunnah. Wa mahalu lan utawi panggonane sujud syahwi. Iku qabla salami sadurune salam. Ada berapa macam sih hal-hal yang mungkin tertinggal karena sholat? Hal-hal yang mungkin tertinggal karena lupa dalam sholat? Hal-hal yang tertinggal dalam sholat ada 3. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah abad, dan yang ketiga adalah sunnah hayat. Apa yang harus kita lakukan jika kita saat sholat lalu lupa mengerjakan fardu dalam sholat? Fardu tidak cukup diganti dengan sujud sahwi, bahkan jika seseorang telah ingat yang terlupakan. Sedangkan waktunya telah dekat, maka ia harus menunaikan yang terlupakan, kemudian mengerjakan bagian sholat yang selebihnya, kemudian melakukan sujud sahwi di akhir sholat sebelum salam.
Apa sih contoh dari tertinggal fardu dalam sholat? Contoh dari fardunya adalah jika orang lupa sujud selagi dia belum berdiri sempurna, maka ia harus balik melakukan sujudnya, kemudian melakukan sujud sahwi. Jadi contohnya gini ya Mbak. Misalnya Mbak Intan lagi berada di posisi rakaat pertama. Nah, kemudian Mbak Intan takbiratul ihram, lalu ruku, lalu Mbak Intan i'tidal, lalu Mbak Intan sujud, lalu duduk di antara dua sujud. Nah, kalau misalnya rakaat pertama itu kan sujudnya 2 kali, harusnya Mbak Intan itu sujud lagi. Tapi karena Mbak Intan lupa, Mbak Intan mau berdiri, Mbak Intan tuh lupa belum sujud. Jadi Mbak Intan selagi waktunya itu jaraknya belum jauh, maka itu harus diulangi, sujudnya tuh harus dikejar. Lalu Mbak Intan sujud, terus Mbak Intan berdiri melanjutin sholatnya sampai selesai. Nah, nanti di akhir sholat sebelum salam Mbak Intan harus melakukan sujud syahwi. Ngerti nggak Mbak? Nah, kalau contoh yang tertinggal dari sunnah abad itu apa aja? Sunnah abad tidak boleh diulang setelah terlanjur melakukan fardu yang sesudahnya. Akan tetapi hendaknya ia melakukan sujud sahwi sebagai gantinya. Contoh dari itunya apa? Contoh dari sunnah abad adalah ketika seseorang lupa mengerjakan tahiyat awal namun terlanjur berdiri, maka ia jangan mengulangi tahiyat awalnya, namun cukup diganti dengan sujud sahwi. Contohnya gini ya Mbak. Contohnya Mbak Gotik ini lagi berada Mbak Gotik ini lagi berada di posisi rakaat kedua. Pas lagi di rakaat kedua, Mbak Gotik ini takbir, terus langsung ruku i'tidal, habis i'tidal sujud, habis sujud duduk di antara dua sujud, habis duduk di antara dua sujud. Nah, harusnya kalau di rakaat kedua itu kan dia tahiyat awal. Nah, tapi Mbak Gotiknya malah mau berdiri. Dia lupa tahiyat awal. Udah, lanjutin aja sholatnya. Tahiyat awalnya gak usah diulang. Jangan diulang, gak boleh diulang. Lanjutin aja sholatnya, lanjutin ke rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, nanti pas di akhir sholat sebelum salam, Mbak Gotiknya harus melakukan sujud syahwi. Paham nggak? Nah, kalau hal yang tertinggal dalam sholat itu sunnah hayat gimana Mbak? Sunnah hayat tidak boleh diulangi setelah terlewatkan, juga tidak perlu sujud sahwi sebagai gantinya. Nah, contohnya apa? Contoh dari sunnah hayat adalah mengangkat tangan. Jika seseorang lupa mengangkat tangan saat berpindah ruku, maka ia tidak perlu mengulanginya dan tidak perlu sujud sahwi. Contohnya seperti ini ya Mbak. Misalnya Mbak Intan itu lagi sholat. Nah, dia takbiratul ihram. Nah, saat berpindah rukun, kan harusnya dia ruku. Kan kalau kita biasa sholat tuh pasti ada mengangkat tangannya. Nah, Mbak Intan tuh lupa ngangkat tangan. Nah, karena itu sunnah hayat, jadi itu tuh gak usah diulang, gak usah balik lagi. Saya belum ngangkat tangan, balik lagi. Itu gak usah. Jadi langsung lanjutin sholatnya. Dan nanti kalau sholatnya udah selesai, sebelum salam di akhir sholat tuh Mbak Intannya gak usah sujud syahwi, karena itu termasuk sunnah hayat yang tidak bisa diganti dengan sujud syahwi. Paham ya Mbak? Selain dari 3 hal yang disebutkan tadi, apa aja sih hal-hal yang membuat kita harus sujud syahwi dalam sholat? Salah satunya adalah apabila seseorang bimbang tentang jumlah rakaat yang telah dilakukannya, ia harus menetapkan yang yakin, yaitu yang paling sedikit, dan hendaknya ia melakukan sujud sahwi. Contohnya gini ya Mbak. Contohnya Mbak Gotik ini lagi sholat zuhur kan 4 rakaat. Gotik ini posisinya lagi berada di rakaat ketiga. Pas Gotik takbir rakaat ketiga nih, Mbak Gotik tuh lupa, saya itu lagi rakaat kedua atau rakaat ketiga ya. Untuk mengambil keputusannya, Mbak Gotik tuh harus meyakini jumlah yang paling sedikit dalam rakaat. Nah, karena perbincangannya
kedua atau rakaat 3, Mbak Gotik tuh harus meyakini bahwa dirinya itu telah berada di rakaat kedua. Nah, nanti Mbak Gotiknya, oh udah saya rakaat kedua nih. Mau walaupun Mbak Gotik udah rakaat ketiga, tapi Mbak Gotik karena lupa harus mengerjakannya rakaat kedua. Nah, nanti Mbak Gotiknya tahiyat awal bangun lagi, terus lanjutin. Nah, nanti di akhir salat sebelum Mbak Gotik salam, Mbak Gotik harus melakukan sujud syahwi. Paham belum, Mbak? Apa sih Mbak hukum sujud syahwi itu? Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Tempatnya sujud syahwi itu di mana ya? Di akhir sebelum salam. Kalau bacaan sujud syahwi di mana? Subhana man la yanamu wa la yasluh. Sekarang saatnya ganti prosesi simpul kejutan, yaitu pertanyaan pertama. Ini khusus buat santri baru ya. Biar santri barunya berani maju. Biar maju ke depan. Ini buat santri baru ya. Kunut subuh itu termasuk ke dalam sunnah apa? Kunut subuh termasuk ke dalam sunnah apa? Santri baru. Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sunnah apa? Ya benar. Pertanyaan yang kedua. Khusus santri usul ya Mbak? Satu. Gampang. Serius. Tiga rius dah. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebutkan ada berapa macam hal yang mungkin tertinggal karena lupa dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada 3. Fardu, sunnah hayat, sama sunnah abad. Duanya dibagi 2 tapi. Apa?